dan juga bisa tidak nyatakannya jumlah makam 25. Tapi orang ziarah ini afdolnya kita pertama ini silaturahmi sama juru kuncinya. Tanpa juru kunci gak bisa masuk kan? Tuh. Pertama kita silaturahmi sama juru kuncinya dengan ibu sendiri jupel merangkap juru kunci. Kalau jupel tugas dari pemerintah, kalau juru kunci turunan pemandu doa. Barangkali ada jamiah nggak bawa imamnya, ibu yang siap. Dan yang kedua kita silaturahmi sama sesepuh dengan assalamualaikum para sesepuh. Dan yang ketiga pun juga kita mengirim hadirat untuk sesepuh. Yang keempat kita akan mengenang dan akan kembali seperti beliau pulang pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita diabdulkan harus membagi bunga karena situs makam Pangeran Selawe itu situs makam Pangeran Selawe ini mengandung mitos. Jadi orang ziarah ini diabdulkan pakai bunga. Bunganya jumlah 25, makam jumlah 25. Nanti bunga yang tersebut yang jumlahnya 25 itu bagikan ke makam yang jumlahnya 20. Nanti ada yang lebih, ada yang pas, ada yang kurang. Itu pun juga tergantung keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau ibaratnya kalau orang ziarah ke sini itu tidak perlu lagu, tidak perlu berpikiran yang negatif. Nanti ketahuan sendiri. Kalau orang datang ziarah ke sini pikirannya positif, intinya syariat Islam. Intinya kita mendoakan sesepuh. Sesepuh pun juga akan tahu bahwa di hati kita ini ada keinginan. Makanya jangan ragu-ragu kalau kesini pakainya itikad silaturahmi atau dia. Jangan minta yang lainnya, jangan berpikiran yang negatif. Nanti akan kelihatan. Nah itu makam yang di belakang kita itu, yang di pojok itu yang kecil, ada yang kecil. Itu yang paling sakti di antara beliau-beliau. Nah itu kelihatan orang yang datang ke sini itu tujuannya negatif. Nanti beliau itu rohnya masuk ke raga orang, mau di sini. Itu namanya Pangeran Ali, masih turunan Habib. Beliau itu ilmunya paling tinggi di antara para santri yang lain. Itu bukan bayi deh, anaknya kecil, tapi ilmunya lebih tinggi daripada santri yang lain. Nah itu keistimewaannya. Bahkan ada di antara makan-makan yang lain, di antara makan 25 ini, yang di atas, yang di bawah itu ujung itu batu nisannya itu terus logam Majapahit. Itu sudah dilihat oleh arkeologi Bandung dan arkeologi dari Jakarta. Bahkan beliau itu pengennya itu batu nisan tersebut itu diangkat nanti di apa sih namanya ya, dikasih kaca tuh Pak, dikasih kaca jangan sampai. Dulu kan nenek ibu yang jadi kuncian, dulu kan nggak tahu, awam ya, nggak ada cagar budaya, nggak ada apa, hanya dinas pendidikan aja, kebudayaan belum berkembang itu sejarahnya itu kan masih pokoknya masih awam lah. Akhirnya nenek ibu ini nggak bisa melestarikan cagar budaya. Setelah ke ibu diangkat oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Ternyata arkeologi pada datang, ternyata ini bener-bener situs yang berbau dengan mistik dan banyak cagar budayanya. Cuman ibunya nggak ada yang bisa bantu. Kayak ibaratnya kayak keluarga ibu, karena pendidikannya kurang ya, jadi nggak tahu situs terbengkalai dulunya situs terbengkalai. Setelah ibu yang duduk, akhirnya banyak arkeologi, pokoknya banyak pejabat-pejabat yang datang ke sini. Ternyata situs makam Pangeran Selawe tersebut benar-benar mengandung sejarah yang luar biasa. Akhirnya wujudnya dari pemerintah pusat, ibu sendiri diangkat tahun 2008. Terus renovasinya juga ada yang dari anak cucu ibu, ada yang dari dinas, ada yang dari aparat desa, banyak. Nah ini fungsi-fungsi kain putih ini pertama mengantisipasi rapuhnya batu nisan. Ini pun juga kita sudah laporkan ke BPCB Serang atau ke BPK Bandung
melaporkan bahwa ini batu alam ini sudah terkikis, kalau kita bersihin ini nggak bakal bersih tapi malah hancur, malah ke bawah ini terkikis kalau kita bersihin sama apa tuh, pakai sabutnya kelapa. Nah tuh kalau pakai sikat, pakai sabutnya kelapa pun juga, itu juga pakai koran yang dibikin bubur tuh Pak, pakai sedikit, makanya ibu sudah laporkan. Nanti barangkali tahun depan atau tahun depan bisa diperiksa oleh PPK Bandung dari apa Kabid Pokjanya dan kepastian tuh kurang apa ya, kurang peninjauan dari Pokjanya, iya dari dinasnya, iya nggak dari Indramayu pun juga. Kalau Indramayu tahu dari Pemdanya aja nggak pernah kesini, cuman ada waktu pertama ya, maaf nih Pak Supendi, Pak Fendi anak, waktu dia mau hijrah dia sempat datang ke sini. Awalnya itu adiknya yang kesini. Nah kan dulu ini kan masih kumuh lah, sebenarnya masih kumuh, masih berapa ya, 80% lah, 80% kan ya. Itu tuh makam bukan pohon tuh, pohon namanya pohon kalau kecil yang besar tuh, ini di tengah nih akan tumbang. Nah ini yang jadi adanya nih, jadi ibu cerita pribadinya ibu sendiri ya, pohon kalau kecil tersebut itu nggak pernah berbuah, jarang berbuah. Pas penduduk pada nanyain, kunci pohon kalau kecilnya nggak berbuah sih, yang namanya juga pohon, maksudnya kita suruh berbuah, apalagi itu udah ratusan tahun kan, sudah tua. Nah akhirnya ibu ngomongnya minta sama Allah, sampai ya Allah, sesuatu di sini masyarakat ini pengen makan buah sawo kecil, tolong kalau emang pohon ini mengandung rahmat, berbuahlah yang banyak demi Allah, demi Rasulullah. Dengan gitu akhirnya berbuah itu nggak kelihatan daunnya, saya nggak buah. Nah setelah berbuah kan mau dipanenin, gimana ngambilnya kan tinggi besar pohonnya. Ibu ngomong lagi, ya Allah gimana kita mau ngambilnya, mau maneninnya, dengan cara apa kita ngambilin buahnya kan kecil-kecil. Akhirnya pas hari Minggu ibu ngomong, malam Seninnya habis maghrib kan banyak anak-anak main di sini, habis maghrib cuma ceritanya tuh pohon itu berbunyi petak kret. Ya Allah itu apa ya, apa ada orang nyuri ke atas naik, kata saya itu maju dari sini, maju berunding banget, di pohon itu nggak kaku kan, kalau pohon tumbang kan langsung berdebu kan, itu mah nggak kayak pohon murba. Kebetulan itu pas jatuhnya pohon tersebut, masya Allah bawaannya, masya Allah, nggak ninggiin makam di makam ini, kelompok ini kayak ini rangkainya ini kayak tangan gini tuh. Kenapa rangkainya ke sini, tunasnya ke sana, merobohin tembok tersebut. Kayak tembok kan kembar ya, berberajar ya wong Jawa mah. Ya Allah, kok kenapa sih pohon sampai ngindiin tembok sangat, temboknya gempar. Saya laporin ke Budpar kan, Budpar saya pakai ini. Nah akhirnya nggak ada yang datang, cuma Pak Timis yang datang. Pak Timis datang ngasih uang 500.000. Buat apa nih Pak 500.000? Buat ganti tembok. Astagfirullahaladzim, uang saya juga bisa Pak buat ganti tembok. Saya tinjau apa yang dibutuhkan oleh situs ini, terutama kan tumbang harus tidak ada gaji, harus dibersihin, bukan uang 500 jadi apa-apa. Maaf saya juga udah jadi pokoknya segitu bisa ngasihnya, baru saya terima. Akhirnya pas sudah saya beresin itu pohon tumbang itu Pak,
digara gaji berambang besi itu nggak mentah-mentah sampai putus lagi putus. 3 kali orang berambang nggak ada yang mampu. Setelah ibu semedi itu mati sama ibu. Gimana mau bersihnya? Walaupun dipotong aja nggak bisa. Nanti orang yang udah jarang bersih gimana sih ya? Ibu bersemedi, ternyata ibu panggilin lagi tukang tambang. Bisa pas bulan puasa itu ada orang ziarah, ternyata orang itu keluar dari sama Jono kan yang sama ibu adiknya. iya Pak Jono terbang kalian banget ini bisa makan Pangeran Selawi yang benar-benar sedap. Takut kan? Salah ngomong, ya nggak tahu ya. Udah, nanti saya bilangin ke kakang. Kakang siapa bu? Apa di? Akhirnya habis lebaran, jadi datang ke sini sama pengawal, bapak ajudan. Dia kesininya hanya dengan orang Arab Pagasin. Bu, ini kurang fasilitasnya kurang memadai. Gimana nih ibu pengennya apa di sini? Udah apa saya mah nggak neko-neko, nggak pengen mewah, nggak pengen hak karena ini cagar budaya. Yang penting bersih rapi. Itu aja sama pengennya. Betulin tembok sama ini papling ditinggiin kalau hujan banjir, terus ganti tembok, ganti lepahan. Terus saya pengennya ada MCK, ada musola. Nah ini dana ini mau dikucurkannya kemana? Ke tangan ibu apa ke dinas? Saya nggak mau terima uang pak. Saya nggak mau mengemban amanah berupa uang. Saya tinggal beres. Nah akhirnya dana dikucurkan 200 juta. Ternyata 200 juta itu digarap oleh dinas apa tuh? Ya barangkali ya. Itu 200 juta tuh nggak sampai ke musola. Sampai MCK pak anggarannya. Akhirnya kan bukan nanya ke pemborong, ini gimana pak pemborong, dana segitu kok masa nggak ke musola, nggak besar pun juga, yang penting wujudnya musola untuk anak cucu. Nggak nyampe. Ya udah, daripada saya ngurusin yang nggak jelas, biarin aja orang makan uang mau jadi apalah, yang penting ibu tahu beres gitu. Pas ini udah beres akhir 2019 awal 2020 ada sekelompok pesantren dari Kapuk Jakarta. Beliau itu dulunya pernah tertirah di sini, pernah ziarah, tertirah orang sini juga, tapi dia tuh di Jakartanya menjadi kepala umroh se-DKI, namanya Pak Haji Zakaria. Nih kan kalau panggil ibu Mimi ya, Mi ini kok berantakan habis apa? Ini Kang Haji habis renovasi makam. Dananya dari mana? Dari pemerintah juga sih. Ini di sini mau bikin apa Mimi? Ya kalau Mimi ada rezeki paling Miminya bisanya utang bank. Pengen bikin musola, nggak usah Mimi pinjam bank. Nanti pusing pikiran. Bener ya, Mimi mau bikin musola di sini. Iya Kang Haji bener. Besok material datang. Ini berupa material apa uang? Udah material aja. Tahu beres Mimi. Nah akhirnya besoknya tuh material datang, tukangnya juga datang. Udah ini mah tinggal ngasih makan aja ke tukang. Tapi dananya bukan dari Mimi, dari saya pribadi. Dikasih buat tanah pangan. Kalau upah tukangnya Kang Haji dari saya, jangan, nggak usah repot-repot ya. Tinggal nikmati aja. Akhirnya dana tukangnya dari beliau, makan pun juga dari beliau, kita tinggal nempatin aja, tinggal nikmati. Nah, alhamdulillah akhirnya tahun 2020 semuanya sudah beres semua. Terus barangkali ada yang dipertanyakan sama Tete sama Ana. ada pertanyaan Selawe. Kalau bertanya sesat di jalan.
Dikit. Itu waktu pertarungan itu tepatnya di mana itu? Di sini. Di sini Di ya. Pedukuhan Cimanu. Ini kan sudah jadi pedukuhan. Makanya ini ada ciri khas pohon alas, pohon hutan, itu yang di pojok, itu yang merah-merah tuh. Batangnya merah itu namanya pohon katimahar. Itu pohon alas. Asli kan? Asli. Dengan itu alas penjalinya itu pohon penjalin itu tongkatnya baku sangkan. Baku sangkan itu menancapkan tongkatnya berupa penjalin kuning itu di tepatnya di lokasi Pedukuhan Cimanuk, di pedukuhannya Raden Galodra. Engko benjalan kuning anak putu siapa sing bakal butuhaken nganggo penjalin kuning yang baku sangkan. Jadi kayak syariatnya ini, sababiannya ini pencalonan anggota dewan, buat dagang, buat jodoh, buat usaha. Punya syariat Bisa buat jodoh. bisa insyaallah. Ya tuh yang kayak yang banyak durinya tuh. Ini ibu setiap Penjalin pusing setiap bengkok-bengkok. bulan Maulud ini motong banyak. Ini tinggal dua. ini ya. Tinggal motong aja nanti. Bersihin durinya, nanti tumbuhnya itu akan kelimis tuh kayak gitu. Iya. Boleh deh dimakan. Ya motong. Boleh buat semua. Kalau pencalonan sekarang banyak lagi anggota dewan yang banyak yang kesini. Lompat soalnya. Sekalian ibu diminta ibu beli itu gitu benerin bakso gitu. Sekalian Iya. diminta. Ibu tuh takut, malu Ini mintanya terapi mat penjalin. sama anggota dewan paling Camat cari. paling nih kalau misalkan kubu anggota dewan ibu minta kan motonya kan satu pohon ya, satu pohon. Nah, ibu minta amplop 25 amplop. 25 amplop untuk anak yatim, 25 amplop untuk jompo, ibu-ibu janda, janda. Isinya 25-an aja menurut makannya tuh. Kalau calon yang gede duit daripada diumbar duitnya, masih minta jalur kita kan. Iya. Banyak kan jalur kita duitnya duduk ibu. Hari sampai ngumpah ibu terserah. Kan gitu kan. Sama minta dengan isi 25.000 jumlahnya 50 amplop. 25 untuk janda-janda, 25 untuk Anak yatim. yatim. Nah, gitu. Jadi jumlahnya berapa semuanya? Cuma berapa? 675 tambah 675. Enggak nyampe 3 juta kan? Enggak nyampe. 1.500.000-an kan? Gitu. Jadi ya Bu ya. Mending dari 5 pakas dari ku. Orang ini buru-buru di makam. Buru-buru makam kafe bae Pak Kubu mani lho. Aku mani. Mana Pak Kubu? Ini Pak Kubu. Calon dewan. Calon anunya masyarakat. Inspirasi masyarakat di Ya, baru kampung. nyoblos kita tuh. Ya mati ditoblos banyak. Gambarnya sih ditoblos, nomornya sih ditoblos. Nomor uang main mati. Oh. Guru sih Bu Gun mah Pak Pendi lan Pak Camat Haryono. Nani Kroya sih Bu. Iya, Sama orang tadi Korea kita. kan. Iya, Oh, iya, calonnya. Jadi pindah pasakan. Oh, pindah sekarang. Iya, itu bener-bener tuh Pak Pendi itu sebelum dia berangkat haji, sebelum dia di apa namanya? Pesantren, dia kesini dulu sempat. Masya Allah. Semoga kesalahan Pak Pendi itu bukan dari Pak Pendi. Iya Bu. Ya. Gitu. Cuman ini mah yang namanya juga politik ya. Politik Bu kejam. Kejem tuh. Orang nggak salah dibikin salah, gimana caranya biar dia masuk tuh. Iya Bu. Ya. Masya Allah. Kalau makomnya tuh mana Bu? Kalau ini 24 nih makam ya. Kalau ini makam. Yang mana? Endang namanya. Yang ini. Endang namanya itu makam. Makom tapakannya Tapakan petilasan. Kalau makam ada jasadnya asli. ada itu ya. Berarti aslinya di sini ya Bu. Ya? Asli, perangnya di sini di Pedukuhan. Ini kan dulunya ke Pedukuhan. Nah, beliau 24 santri beserta gurunya itu datang ke Pedukuhan Cimanuk. Ini kan termasuknya kan Pulau Jawa. Tepatnya di Pedukuhan Cimanuk. Perangnya di sini, di makam-makamnya pun juga di sini. Berarti itu batu apa asli? Batu asli alam. Batu alam. Ini benda cagar Berarti budaya. kayak semacam batu ini candi ya Bu ya? Ya, Bukan? batu candi ya, benar. Makanya ini nggak bisa direnovasi oleh tangan-tangan kita sebelum ada rekomendasi dari pusat. Bahkan yang merenovasi pun juga jangan orang-orang kita, orang dari pusat juga. Iya. Tuh. Yang arti ya Bu. Iya. Tadi Teteh mau nanyain apa? Maaf. Ibu di sini kan katanya dulu
yang ituin si ibu ya. Ya nenek. Saya mau tahu yang pertama kali nemuin makam di sini tuh siapa namanya. Terus kan di sini kan katanya banyak apa sih pejabat tinggi pada datang sini. Apakah membawa dampak yang negatif atau positif untuk masyarakat? Apakah enggak gitu dengan adanya makam selalu di sini? Insya Allah, alhamdulillah. Pertama kali yang menemukan cagar budaya ini kan dulu kan masih hutan ya. Masih hutan. Ininya pun juga, ini pun juga kan belum tembok kayak gini, masih bata merah katanya, kata nenek moyang ibu nih. Masih apa namanya juga tuh, apa sih, rumput-rumput yang itu tuh, yang nutupin. Nah ini ditemukannya oleh nenek moyang ibu sendiri. Nah, itu temukan bata merah itu akhirnya dibersihkan rumput-rumputnya. Setelah bersih, oh ini berupa makam. Tuh, akhirnya sampai terdengar telinga ke telinga ke mulut, akhirnya datanglah dari Bandung dulu itu nggak tahu lah, pokoknya ibu udah generasi keberapa ini sekarang nggak tahu. Akhirnya jadi setiap yang jadi kunjen itu keluarganya ibu terus menerus, karena awal pertama kali itu yang menemukan buyutnya canggawaranya ibu, udeg-udegnya ibu, karangan bodolnya ibu. Akhirnya turun temurun. Nah setelah dimasukkan ke pemerintahan, akhirnya pada waktu tahun 2000 tahun 1976 waktu ibu umur 3 tahun lah waktu itu, bupati kalau nggak salah Bupati Jahari yang jadi tuh Pak 76 tuh, akhirnya diperhatikan oleh bupati, oleh beliau, akhirnya digantilah tumbukan bata merah itu menjadi tembok keliling. Tapi tetap ini masih bentuknya kayak gini tumbukannya itu. Berarti dari dulu sudah seperti ini, Bu? Seperti ini. Cuman bata merahnya aja. Kalau nggak salah itu kita dari lihat buku sejarah Indramayu ini, kalau nggak salah abad ke-13 ini. Nggak tahu tuh abad ke-13 yang bagaimana abadnya ya. Itu sih kalau misalnya makam selalu ya, tapi di samping-sampingnya itu kuburan umum atau umum. Dan para pengunjung atau pejabat atau ya pokoknya pengunjung lah, orang ziarah ini alhamdulillah tidak ada yang berbau dengan negatif. Ada sih, ada, cuman ibunya nggak negur, tapi yang negur dari sini sendiri yang negur. Kalau ibu kan nggak boleh menegur ya, tapi ibu hanya masyarakat ini misalkan teteh kesini tujuannya mau apa kan gitu, hanya sekedar itu kan. Tapi di mulut kalian mau ziarah Bu, udah bisanya kan mau ziarah, nggak tahu di dalam hati ini ada berbau dengan negatif, bukan nggak tahu. Nah akhirnya beliaulah yang datang ke raga orang tersebut. Ada sih sering kejadian kayak gitu, khususnya kan untuk orang awam ya. Orang awam juga datang ke sini ditanyain, ibu mau ziarah Bu, mau nginep di sini ya, mau nginep di sini kan tujuannya kan apa? Jujur gitu kan. Apakah pengen sawah bagus, pengen dagangannya enak, lancar, pengen wong dari pegawai teman-teman seinstansinya pada sayang, pada melas, terutama kepala kan, ibu juga begitu kan. Kepala sayang kalau ibu kan gitu. Nah akhirnya apa? Dia tujuannya pengen usaha enak, tapi di hati beda. Nah itu tengah malam dilempar dari sini ke sana. Dari sini Bu? Iya dari dalam dilempar keluar. Rasa sampai ngejerit orang tersebut. Iya. Terus gimana kan? Ngejerit. Ibu belum di sini waktu di sana ibu. Nah, lari ke rumah ibu. Bapak lari ke rumah saya. Bu ampun. Punya gimana? Saya nggak tahu apa-apa. Ibu tidur. Bu saya dilempar sama siapa? Sama orang. Enggak Bu, saya ada yang lempar tapi nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu, nggak ada orangnya. Perasaan saya terbang keluar, ternyata saya udah ada di luar. Nah, udah saya interogasi kan, apa tujuannya Bapak sebenarnya. Ternyata dia pengen kayak mendadak. Bapak nggak bilang dari kemarin. Kalau bilang dari kemarin saya nggak terima, saya pun juga secara lahir. Tuh, kenapa bapaknya inginnya hanya sekedar basa-basi ziarah, pengen mendapat rezeki, ternyata rezekinya
bukan yang halal tapi yang Sing dadakan. haram tuh. Nah ada lagi gadis cantik 2, gadis cantik 2 ya dari Indramayu juga. Mata biru. Waduh, mata biru. Mata biru. Lensa warna biru. Lensa, pakai lensa. Lensa. Dia ditanyain sama ibu, dia hanya kerja di kafe di Jakarta. Oh iya. Cuma di kafe. Iya. Ya wajar lah di kafe mah. Paling nyuguhin kopi, ya kue, ya pesanannya orang yang dipesan kan. Ya udah ibu terima. Mau tidur di sini ya bu, 2 malam aja. Gratis. Ya kalau tidur di sini tergantung dapat alamatnya, dapat impen ya, Iya. dapat petunjuk. Ya udah saya terima kan, ibu terima. Nanti Teta kalau malam di sini aja zikirannya, di depannya Nyi Endang Dharma Ayu. Belum semalam baru menjelang maghrib, samar-samar Rai digeret sampai asem-asem tuh. Anak 2. Yang 2 itu ya bu? Iya, ngejerit kan, maghrib ngejerit. Ibu kan nanya, kenapa lo? Ini Mi ada sigaret minta asam-asam. Duduk sini, ibu interogasi. Sebenarnya Tete ini tujuannya apa? Usahanya apa di balik di kafe? Bu jujur baik bu, Tete tuh bu nggak di kafe, cari duit. Kenapa nggak bilang? Sudah mendingan jujur. Apa isi hati Enok tuh diungkapkan ke ibu. Jangan ngomongnya di kafe tapi ke belakangnya cari duit. Gak apa-apa itu, dihalalkan bagi siapapun juga. Cari duit memang. Cari duit, yang penting halal. Cuma Jangan diharamkan, ada diharamkan. salah persepsi. Cuman alasannya nggak masuk akal. Kerja di kafe ternyata di belakangnya cari duit. Akhirnya di sini kan nggak terima. Iya. Baru dia diseret. Akhirnya dia minta pulang. Akhirnya dia minta pulang. Ibu kasih kasih wejangan, udah kasih bibit-bibit dari sini. Dah kalau kamu mau saya duit, nih kasih bibit. Silakan. Akhirnya alhamdulillah dia berkembang di Jakartanya sampai dia jadi apa namanya tuh? Mami. Biar Mami. Jadi mami. Jadi mami. Dia sering kesini, akhirnya kan sering kesini kan. Mami. Kesini nggak sering ngasih jajan. Kumpulan mami. Mami Saya dia Ima. WA ke ibu, bisa mau ngasih jajan buat ibu. Sering kesini berarti ya. Lebih enak kan jujur. Dia masih sering kirimannya yang masih sering. Ya, siapa tahu uangnya 500 sudah sering datang. Ini Pengki, Teteh pengen minta jajan ini ya, gitu. Makanya kalau datang ke sini tuh harus jujur. Apa yang di mulut jangan Sesuai beda sama yang di hati ya, hati, sesuai dengan hati. Ngomong baik. Tuh. Ngomong Ima pengen apa Ima? Nah, Kira Pengen dapat kerjaan yang layak. mencari jodoh aja bu. Nanti kerja dulu jodoh. Jodoh meninggal. Oh jodohnya ada di samping. Eh, Suami bu. Masya Allah. Bindo. Anjir nonton. Aja bu ya. Blesak minum. Tujuh berontak-ontak. Oh, Kang, dikasih. Bener. Iya pengen Aja, nambah. aja nambah. Iya. Masya Allah. Guyon bem ya. Ya, mimi kunci mah doain guyon. Enak iyon. Enak guyon. Kawan gak kayak ibu-ibu jamiah kasih main. Bu aja tegang nih kan setan. Iya. Rumpi oli. Kan agak setan gua nih di dia kita deh. Nah setan nih kene gua. Iya ya bu ya aja. Ibu-ibu tuh ibu jamiah. Kalau sih nenek-nenek. Ah, aku wis tua bekas perawan. Mantan perawan. Loh, justru apa jenok juga wis tua. Iya kan mantan perawan. Wawunya kan bu. Perawannya bu. Iya. Wis tua luru apa mene-mene. Luru barokah aja bu. Iya. Anak butuhnya ibu. Ya, iya, alhamdulillah. Untungnya takon luru barokah. Tapi luru sugap ibu ya. Bola baik beli. Enggak, oh dilempar mana? Masya Allah. Oh, nyai. Mending harus ibu-ibu mah ya. Ibaratnya kan sampai nenek-nenek. Iki mantan perawan ya. Duduk jebu kita harus tua. Iya kan begini mantan perawan. Mantan. ya bener ya bukan perawan ya. Kok bakal sebenarnya kan calon nenek-nenek kan. Iya kan. Calon nenek-nenek. Kalau kabeh ini. Udah masih ada yang ditanyain? Tanyain. Ada enggak? Iku. Iya. Jangan malu-malu. Oh, lul biasanya ke vokal lul. Iya vokal. Berarti kan makan sahur ya. Apa ada barang-barang yang nggak boleh disentuh atau itu maksudnya bebas gitu mau lihat-lihat aja gitu.
Burite. Iya kalau disentuh sih boleh aja. Kan juga namanya juga cagar budaya. Yang nggak bisa disentuh kan angin. Iya takut enggak jangan. Nggak apa-apa, ambil gambar, ambil dokumen, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tapi ya, Bu, ya? asam Oh iya Bu, boleh, mau Kan ngemut asam mau gitu, minta dasarnya buah asam begini. boleh, nggak apa-apa. hari doyan mah ya Bu. Ada doyan mah. Dicipi asamnya manis banget. Bokan sejen kan kayak mah asamnya. Asam Nggak kayak apa-apa. cuma bukan Apa yang ada di sini ini, khususnya di situs makam Pangeran Selawe ini, di dalam lingkungan situs makam Selawe ini, silakan dipertanyakan mangga. Yang perlu diambil kayak buah asam, boleh Bu diminta, boleh. Boleh ambil gambarnya, boleh. Asal jangan diambil, jangan dibawa pulang. Kayak batu nisan jangan dibawa pulang. Nyolong. Kan. Makanya ibu yang jadi kuncinya ini nggak pernah keluar dari area situs makam Selawe terkecuali panggilan tugas kerja di Bandung, di Banten. Karena apa? Takut makamnya ada yang hilang, ada yang ambil. Bu, kalau ini sih Bu apa? Bu? Gentong. Enggak, maksudnya ada airnya apa? Ada, bukan beras isinya, tapi air. Airnya pun juga ibu ngambil dari sumber Baitur Rahmah, Tuh, kan ada air ini, keramat. sejarah. Nah, ini syariatnya untuk guna tani juga, untuk mandiin anak-anak yang Nakal. nakal, ya nakal juga bisa. Untuk yang susah jalan juga bisa. Untuk yang susah bicara bisa. Alhamdulillah, semua doa ibu ini diijabah sama Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh, Makanya ibu kenyang. Yang ngasih makan ibu tuh bukan orang hidup tapi orang mati. Perantaranya orang yang ziarah ke sini. Bener nggak Pak? iya, iya. Benar. Orang mati yang ngasih makan sama ibu. Bayangin mancing logika nggak? Ayo Mancing Bu. mancing. Orang Perantaranya. beliau ini kan sesepuh yang paling masya Allah. Dengan perantaranya wong pemerintah itu dengan tinjauan makam Selawe. Akhirnya kan diingatkan orang pemerintah datang ke situs tersebut. Oh iya juru kuncinya nih masuk database di PNS kan. Perantaranya kan sesepuh. Berarti kan orang meninggal ngasih makan sama orang hidup. Makanya kita orang hidupnya juga harus selalu mengirim Fatihah untuk beliau. Setiap kali kita sholat lima waktu kita selalu ada Fatihah. Biar dia melindungi kita semua. Bu niki takun je niku si makamnya siapa? Ini namanya Pangeran Guru Hirianata Agama Asalnya tuh dari mana? dari Palembang. Oh, dari Palembang. Pempek. Terus Dari Bu, Pempek. tujuan makam Selawe itu apa sih Bu? Yang buat kesini tuh? Awalnya tuh, yang 25 pangeran. Awalnya kan syiar Islam. Raden Wirauda itu dapat wasiat dari kakeknya suruh membabat hutan Cimanu. Setelah hutan Cimanu itu dibabat jadilah sebuah pedukuhan. Jadi awal cikal bakal Indramayu itu yaitu alat Cimanu. Babad Dermayu, babad alat Cimanu, bukan babad Dermayu, babad alat Cimanu. Setelah jadi babad alat Cimanu jadi pedukuhan, jadilah kota Indramayu. Dengan datanya Raden Wiralodra, Pangeran Guru, terus Nyi Endang Dharma. Jadi nggak ada yang asli orang Indramayu, kan nggak ada penduduk waktu itu kan pendatang semua. Tuh. Berarti sebelum zaman Belanda ya Bu ya? Ya sudah lah. Leluhur. Belum. Belum. Abad 13 Masehi. Belanda mah waktu pemerintahannya Jalari ya Bu. Ya, Pemerintahan Yang Jalari sang- baru ada. kan kalau Wiralodra kan sempat jadi bupati dulu. Iya. Kalau Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru kan sudah berarti kalau ini sudah wafat perangan masyarakat Islam juga. Kalau Nyi Endang Dharma kan sempat menghilang. Dan menghilangkan jejaknya itu bukan untuk apa-apa, menghindar dari Raden Wiralodra supaya tidak dikawin, supaya jangan dinikahin oleh Raden Wiralodra. Jadi cikal bakalnya Indramayu itu ya beliau bertiga, Pangeran Guru, Raden Wiralodra, Nyi Endang Dharma. Cuman kalau Raden Wiralodra kan sempat jadi bupati sampai 7 turunannya Pak ya, bupati. Coba sekarang mau jadi bupati nggak ada yang kayak Raden Wiralodra kan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Makanya kita pengennya tuh dari pribumi sendiri, anak putra daerah sendiri harus jadi Bupati Indramayu, biar Bupati Indramayu ini loh Jinawe bener-bener makmur untuk rakyatnya. Jangan aneh demo, mani demo. Takut bupati.
Nyalon. Pindah. Nyalon bupati Pak. Nyalon lah. Nyalon. Model pire ini. Yang namanya modal itu tidak harus uang saja, Modal nekat. modal nekat, modal inspirasi sama masyarakat, partisipasi sama masyarakat, terjun ke masyarakat. Terjun ya Bu ya. Sama terjun. Belusukan. Coblos. Ibu aja nih, ibu aja pribadi nih ya, kan Bu Derma itu nggak ada yang bisa jadi seorang bapak ya Pak ya, punten. Sampai di acara terakhir sebelum Mas Judin, kan uak saya yang jadi guru. Masya Allah tuh beliau itu solidnya. Sampai di masyarakat Terbang ini banyak kesurupan akal. Mendemo ku uak saya yang jadi guru. Hanya kalau masuk ke sini semua kesurupan masuk. Yang kesurupan pada masuk. Wah, nudung aku. Sampai apal tes itu dituduh. Sampai ada salah satunya di antara mereka yang kesurupan nunjuk ke ibu. Bocah ini dari kubu. Ini pantas dari kubu. Ini masyarakatnya bagus. Dia panutannya wong sejagat. Tadi kena kubu. Jadi akhirnya aku langsung masuk ke. Punten Ibu Ratu. Lamun kula sih dari kubu. Pengen kula aja na pilihan. Kok duitnya diambur-ambur. Bener beli. Dan dia beli kono duitnya diambur-ambur. Namun iya nih kono restu kula sing jadi ibu kubu, jadi kena kubu. Kula jaluk langsung dondok. Tapi nok akhirin tanganane. Ya daripada akhirin tangane Tuti mah masih mending jadi juru kunci pada wong sejagat. Menurut KB ada wong sejagat menurut apa? Daripada wong sedesa mah. Itu orang usaha Bu. Berarti orang nunduk Tuti kok dari kubu. PAW. Harus kesurupan masa lalu pada Lampung ya. Akhirnya kita pada ngomong, sirah baik. Kita mau PNS, enak temen, aku mah 5 tahun jabatannya bang PNS langsung mau boleh gaji, mati bayi duit. Bener beli. Hari kubu mah 5 tahun, mulai dipecat dari PNS ya, mangan bari apa? Iya. Iya. Hari PNS kan sampai seumur hidup ibu kan. Kalau masih ada anak ke anak ya Pak ya. Coba bakal kubu. Cuma lu jabatan buku Bu. Iya. 5 tahun Bu ada. Iya dah. 5 tahun lawas. Iya. Bisa enggak? Iya. Oh, ya. Udah cukup? Cukup. Kalau udah cukup, silakan ambil bunganya dihitung masing-masing terus ditaburkan ke makam tersebut. Dengan seizin Ibu ya. Ya, dengan seizin. Izin Gusti Allah. Iya. 25 harus pas 25. Apa nih? Berarti jelek dong kurang. Ini anget ini. Dan pas benem kok kurang. Ya wis. Pantes. Iya. Ini ada 13. Ya udah. Ya wis. Sing anu bae wis. Di perwakilan bae. 13 udah 13. Semua orang. Oh, semua orang. Dapat perwakilan bae. Asa jadi balok kedep. Jauh jeung medep we. Kone kurang. Ikan panas, anget banyak. Di sepatuan ini. Pernah ada dalang merek ini? Teh. Apa bae? Ini dari sini.